cangkang kelapa sawit. Kebetulan yang saya ambil ini adalah keluaran dari clay bud, hasil pemisahan dengan sistem basah. Kalau di tempat kami, rendemen cangkang itu adalah 5,5%. Cangkang ini memiliki nilai kalor kira-kira 14.000 kJ per kilogram. Wah, sangat tinggi. Cocok menjadi sumber energi baru. Di beberapa pabrik, cangkang sudah menjadi main product karena memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sebelumnya, cangkang itu diperoleh dari nut atau biji kelapa sawit. Nah, di sini ada beberapa jenis, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya juga kecil, Dura dan Tenera. Jadi, kalau kita yang memang sudah di-set untuk mengolah Tenera, kita akan rugi untuk mengolah Dura karena bakal menjadi broken kernel. Nah, setelah itu, nut itu dipecah di ripple mill atau di nut cracker menjadi cracked mixture. Kenapa cracked mixture? Cracked itu artinya pecah, mixture campuran. Karena dia masih bercampur antara cangkang, kernel, itu dia. Ada juga sebagian yang broken kernel atau kernel pecah. Mohon maaf di sini banyak ekornya karena proses pengadukan di digester kurang maksimal. Thank you. Cangkang sawit, juga dikenal sebagai tandan kosong sawit, TKKS, adalah produk samping dari industri kelapa sawit yang semakin mendapatkan perhatian. Cangkang sawit terdiri dari lapisan keras yang melindungi biji sawit di dalamnya. Meskipun sering dianggap sebagai limbah, cangkang sawit memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu penggunaan cangkang sawit adalah sebagai bahan bakar biomasa. Dengan mengubah cangkang sawit menjadi arang atau pelet, mereka dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu, cangkang sawit juga dapat diolah menjadi serbuk untuk digunakan sebagai pakan ternak atau sebagai bahan tambahan dalam pupuk organik. Selain manfaatnya dalam sektor energi dan pertanian, cangkang sawit juga dapat digunakan dalam pembuatan bahan bangunan, seperti panel partikel, papan serat, atau bahan isolasi. Ini membuka peluang untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan konvensional yang lebih merusak lingkungan. Dalam era fokus pada keberlanjutan, pengelolaan cangkang sawit dengan bijaksana dapat membantu mengurangi limbah dan menciptakan nilai tambah. Dengan penelitian lebih lanjut dan inovasi teknologi, potensi pemanfaatan cangkang sawit dapat terus berkembang, memberikan dampak positif bagi industri sawit dan lingkungan secara keseluruhan. Salah satu alasan naik turunnya sawit yang sering dikemukakan adalah pengaruh harga crude palm oil (CPO) global. Namun tahukah Anda, ternyata yang dihasilkan dari buah sawit bukan hanya satu CPO atau minyak sawit mentah. Selain hasilkan CPO, buah sawit menghasilkan kernel sawit atau inti yang berupa biji buah kelapa sawit. Kernel akan mengalami penghancuran lebih lanjut untuk menghasilkan minyak inti sawit, PKO, dan palm kernel expeller, PAKE. Manfaat atau kegunaan kernel sawit ini sangat banyak sekali. Contohnya seperti palm kernel oil bisa digunakan untuk bahan baku dari makanan seperti minyak goreng, mentega. Selanjutnya, buah sawit juga menghasilkan cangkang atau tempurung dari inti sawit yang sudah dipecahkan. Umumnya, disebut cangkang sawit adalah limbah yang dihasilkan dari pengolahan industri minyak kelapa sawit. Cangkang sawit ini memiliki nilai jual yang relatif tinggi. Bahkan permintaan ekspor cangkang sawit Indonesia cukup besar. Pangsa pasar ekspor cangkang sawit Indonesia adalah negara Jepang dengan pangsa sebesar 84,5%, diikuti Thailand, Singapura, Korea Selatan, dan India. Manfaat cangkang ini, salah satunya yang paling dikenal adalah sebagai bahan bakar, bisa menjadi pengganti batu bara. Selain tiga produk ini, janjang kosong, bagian yang tersisa setelah setiap buah kelapa sawit dipotong dari tandanya. Janjang kosong bisa dibuat menjadi kompos dan digunakan kembali sebagai pupuk organik di kebun. Terus, pohon kelapa sawit yang telah ditebang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan mebel, furnitur. Daun yang telah dipotong dari pohon kelapa sawit dapat dibuat menjadi mulsa, penutup tanaman budidaya, dan digunakan sebagai pupuk. Pelepah yang telah dipangkas dapat diaplikasikan di dalam tanah saat pohon kelapa sawit bisa ditanam kembali, dan berfungsi sebagai pupuk organik. Bagian ini juga dapat membantu menjaga kelembaban tanah. Limbah cair kelapa sawit, LCKS, adalah air buangan yang dihasilkan PKS dalam proses pengolahan minyak sawit mentah.
Bahan ini dapat digunakan sebagai pupuk organik di areal kebun setelah dilakukan pengolahan di fasilitas instalasi pengolahan air limbah, IPAL, perusahaan guna menurunkan kadar keasaman serta tingkat biochemical oxygen demand, BOD, dan chemical oxygen demand, COD. LCKS juga dapat digunakan sebagai energi biogas setelah diproses menggunakan teknik penangkapan metana. Tidak hanya itu, sabut dari buah sama dengan cangkang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk ketel uap, boiler, di pabrik kelapa sawit, PKS.